Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang hadir. Selamat beribadah lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan, banyak perkara yang tak dapat kuulangi. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti
kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkaulah andalan kami Tuhan. Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala kebutuhan kehidupan kami, masalah yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi, Engkau sanggup menyelesaikan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar, Engkau sanggup memberikan pertolongan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus menyertai kita. Sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu susah. Haleluya. Sebab Dia ada di dalam kita. Dia terus menyertai kita. Dia memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan untuk setiap masalah kehidupan kita. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau sampai saat ini diberi kekuatan, kesehatan, nafas yang segar, masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan, masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Itu berkat yang luar biasa untuk kita bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin taat setia kepada firman Allah, sehingga janji-janjinya semuanya digenapi dalam kehidupan kita, baik secara rohani, baik secara jasmani. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh sepenuh hati kita. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara kita simpan dalam hati, yang kusimpan dalam
Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Dan Allah kita mampu menolong kita dalam segala perkara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tinggalkan semua persoalan masalah. Haleluya. Dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini mau memuji Engkau, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Haleluya, karena Engkau sudah berbuat baik dan akan berbuat baik lagi kepada kami semua yang taat setia kepada firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jamah kami semua, lawat kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan, kemenangan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah persoalan diberikan jalan keluar, jalan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan hari ini, kita bisa beribadah. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Nya. Kita percayakan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya pertolongan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir dalam kehidupan kita. Serahkanlah kepada Tuhan segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Tuhan tetap
tahun 2021 ada yang kekurangan? Tidak kan? Meskipun kesulitan, meskipun badai Tuhan izinkan, kita tetap percaya Tuhan tetap menjadi penolong kita. Kita tidak usah takut. Dalam setiap langkah orang benar, Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah kita. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Kita yang percaya, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Yang penting hidup kita itu kita jaga supaya kehidupan kita itu hari lepas hari lebih berkenan kepada Tuhan. Karena masa depan orang benar akan dijamin oleh Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kami mohon bangkit berdiri. Pencipta segala
goncang. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang hidup. Tidak ada lain Allah kecuali Engkau Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, andalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Haleluya, karena Engkau Allah yang kuat, yang memelihara kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami, dan firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin kuat imannya, semakin indah di hadapan Engkau Bapa, sehingga segala berkat-berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, anak-anak yang sekolah. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Hal yang menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu Tuhan, sehingga kami mendapat berkat lewat firman Allah yang hidup, yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan. Urapi mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga anak-anak ini mulai kecil mengenalkan kebenaran firman Allah, mengandalkan Tuhan sejak kecilnya sampai Tuhan datang kembali. Kami yakin Tuhan memelihara, memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita belajar firman Allah, saya mewakili GPPS Tropodo mengucapkan ikut berduka cita kalau kemarin kakaknya Mak Waras meninggal ya, juga WAI saya ya, tante saya yang di Kediri juga meninggal. Kita semua berdoa supaya semua proses yang diperlukan berjalan dengan lancar dalam perlindungan Tuhan. Kita semua antri ya, kita semua siap berangkat. Haleluya. Ini atasnya saya dipakai. Haleluya, haleluya. Usia WAI saya usia 85 ya. Tante saya usia 82, nanti April itu 83. Haleluya. Kita semua mempersiapkan hidup kita. Kita saat ini akan belajar tentang misi kudus. Haleluya. Misi kudus. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 16 Januari 2021. Haleluya. Kita belajar tentang misi kudus. Haleluya. Haleluya. Kita baca ayatnya 2 Timotius 1 ayat 9. Kita semua menerima panggilan kudus, misi kudus. Haleluya. Katanya ini panter ya. Masuk. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus. Misi kudus. Kita diselamatkan oleh anugerah, dan saat kita sudah diselamatkan, kita memiliki misi kudus. Haleluya. Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini terus diulangi ya. Semuanya hanya anugerah, semuanya hanya kasih karunia. Haleluya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ini dasarnya. Maksud. Maksud itu adalah kehendak. Sebab itu kita harus berserah pada kehendak Allah.
Karena kehendak Allah adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia itu Yesus sendiri. Kasih karunia itu firman ini. Jadi semuanya nanti gabung itu ke firman ya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Firman yang menyelesaikan, firman yang menguatkan. Haleluya. Yang telah dikaruniakan, kata telah dikaruniakan ini sangat penting. Telah dikaruniakan kepada kita yang saat ini duduk mendengar firman, saat kita membaca firman, itu saat-saat kita menerima kekuatan Allah. Kita punya panggilan kudus, kita punya misi kudus. Kita yang masih hidup saat ini, jangan hidup asal hidup. Biarlah kita hidup memenuhi panggilan kudus, hidup memenuhi misi kudus. Haleluya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kristus Yesus ini bicara tentang salib. Kristus itu yang diurapi, kita diurapi. Kristus, Kristen. Yesus itu pelepas dosa. Matius 1 ayat 21, kita disertai ayat 23, kita dilepaskan dari dosa. Bahkan kita menerima mujizat pengakuan. 1 Yohanes 1 ayat 9, saat kita mengaku dosa kita, Ia itu setia dan adil, Dia mengampuni, menyucikan kita. Haleluya. Sebab itu kita harus lemah lembut, rendah hati, datang kepada Yesus. Gak boleh simpan dosa. Dosa itu harus diakui, diselesaikan. Diakui, diselesaikan itu artinya tidak diulangi, ya. Balik arah. Haleluya. Arahnya berjalan ke barat, ke kemah suci, ke ruang maha kudus. Haleluya. Apa misi kudus yang telah kita terima saat ini? Nomor 1, nak, mengampuni. Mengampuni itu adalah misi kudus. Saat Tuhan Yesus disalib, kata yang pertama adalah mengampuni. Haleluya. Kristus itu sudah menggenapkan semuanya. 2 Korintus 1 ayat 20. Dia menyelesaikan semuanya. Semua janji Allah, semuanya sudah digenapi. Saat kita terima Yesus, kita sudah terima semuanya. Dia sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik sehingga kita terhias sempurna. 2 Timotius 3 ayat 17. Terhias sempurna. Haleluya. Sehingga kita bisa mengampuni. Haleluya. Itu karunia. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Haleluya. Lukas 6 ayat 36 ini sama dengan Matius 5 ayat 48. Dihafal ya. Setiap saya ulang-ulang itu langsung dihafal, supaya kita punya pegangan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan itu kasih setia Tuhan. Jadi kalau bilang perjanjian Tuhan, jangan mikir seperti perjanjian manusia, beda ya. Perjanjian Tuhan itu perjanjian lama, di sini disebut perjanjian baru. Itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Itu perjanjian Tuhan. Kita terima kasih setianya. Kita harus murah hati. Murah hati itu sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal menyalurkan saja. Saat kita tidak mau murah hati, itu kita sedang menyetop aliran kasih Kristus. Haleluya. Haruslah kamu sempurna. Sempurna itu apa? Murah hati.
Murah hati itu apa? Murah hati itu mengampuni, mengasihi, mendoakan, memberkati. Hatinya Kristus, pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Haleluya. Itu sama dengan Sakaria 2 ayat 5. Kita dikelilingi tembok berapi, kita mempunyai kemuliaan Allah di dalam kita. Kita punya hati Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi mungkin kalau orang mungkin melihat kita itu seperti orang bodoh ya. Sudah tahu salah diampuni, terus diampuni. Orang lain bilang sudah ditinggal aja orang seperti itu. Biasanya kan gitu ya nasihat-nasihatnya. Sudah sepertinya nggak bisa berubah. Tapi kita tidak hidup cara biasa karena kita sudah ditebus. 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus itu kekuatan kita, kekuatan Allah yang jadi kekuatan kita. Kristus itu hikmat Allah. Saat kita menerima ditebus Kristus, kita punya hikmat Kristus. Sampai jalan terus. 1 Korintus 1 ayat 30, kita itu dibenarkan, dikuduskan, kita ditebus. Haleluya. Jadi pasti cara hidup kita beda ya. Haleluya, haleluya. Salib itu bagi orang yang tidak percaya seperti suatu kebodohan. Kenapa kok soro-soro harus menderita ya? Salib itu justru kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita bisa menderita untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah kemuliaan. Pasti menderita ya, mengampuni berulang kali itu ya pasti menderita ya. Sepertinya kok enggak bisa berubah-berubah ya. Haleluya. Tapi kita terus pakai kekuatan Kristus. Langsung nomor 2 nak. Nomor 2 mendoakan. Ini tadi ya. Misi kudus itu mengampuni, mendoakan, mengasihi, memberkati. Mengampuni 1, 2 mendoakan. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Nah, ini kunci. Saat seseorang terus mencari keuntungan bagi diri sendiri, dia tidak bisa menjalankan misi kudus. Dan kita bisa tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, kembali lagi itu anugerah. Kalau ada seorang suami mungkin tanya, gimana caranya saya bisa percaya sama istri saya atau sebaliknya ya. Itu semua hanya firman. Firman yang bekerja di dalam kita. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Seperti gelas yang diisi air untuk membuang udaranya, diisi firman. Hati, pikiran, angan-angan ini terus isinya firman. Seperti terang yang mengusir kegelapan. Kita nggak usah sulit-sulit mengusir kegelapan. Nyalakan saja lampu dan gelap itu akan pergi. Firman ini terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman Allah itu terang Allah yang mengusir segala kegelapan dalam hidup kita. Bahkan firman itu menyelesaikan. Mazmur 107 ayat 20. Masalah apapun bisa diselesaikan oleh firman. Dan firman akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20. God can finish strong. Bukan dengan cara manusia, bahkan tidak terpikirkan. Roma 8 ayat 32. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang lainnya sudah dikaruniakan beserta dengan anaknya yang tunggal. Haleluya. Haleluya. Mendoakan.
Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini mendoakan. Jadi kita terus memikirkan keselamatan orang lain. Keuntungan yang terbesar itu adalah keselamatan. Jadi setiap kali kita itu memikirkan keselamatan siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada, kita harus memikirkan keselamatan. Bahasa Inggrisnya neighbor ya. Jadi dimanapun kita diletakkan, tetangga-tetangga di sekitar kita harus sampai menerima keselamatan seperti yang sudah kita terima. Haleluya, itu misi kita, misi kudus. Kalau ke pasar, jalan, sekitar kita itu harus sampai menerima keselamatan. Kalau saya berdiri di situ, semua yang lewat kita doakan sampai mereka menerima keselamatan, misi kudus. Haleluya. Nomor 3 sekarang nak. Kita masuk nomor 3. Haleluya. Nomor 3, mengasihi. Ya, yang tadi ya, mengampuni, mendoakan, mengasihi. Mengampuni, tidak hanya mengampuni, kita lanjut. Jadi kita tidak bisa ya cuman bilang, sudah kok, aku sudah ngampuni dia kok. Belum selesai. Habis ngampuni, kita perlu mendoakan ya. Sesudah mendoakan, tidak hanya itu. Sesudah itu ada suami istri yang saya sudah mengampuni, sudah mendoakan, tapi saya ya males ngomong sama dia, males cerita sama dia. Kalau cerita tidak nyambung dan lain sebagainya, ya sudahlah. Terus tidak ada kasih, diem-dieman. Mungkin tidak geger, tapi diem ya. Kita harus mengasihi, penuh kasih mesra, betul-betul pakai kasih Kristus, bukan kasih diri sendiri. Air anggur lama itu sampai habis, sudah tidak bisa mengasihi pakai kekuatan diri sendiri. Kalau pakai kekuatan sendiri, sudah orang model gini tuh enaknya dipecel atau di urap-urap gitu ya, enak ya urap-urap gitu ya. Dibilangin tidak kena, bebal, tidak bisa berubah ya. Tapi kita harus mengasihi pakai kasih Kristus, tetap mengasihi tiap detik, ukurannya itu detik. Tiap detik itu manusia itu bisa berubah, gak putus asa ya. Banyak orang yang bilang, sudah memangnya dari dulu ya gitu, itu karakternya seperti itu, sudah tidak bisa berubah. Itu semua pendapat manusia. Sebab itu saya bilang, baca firman, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saulus yang menjadi penganiaya jemaat akhirnya menjadi Rasul Paulus yang menulis sebagian dari Perjanjian Baru dengan ilham Roh Kudus. Haleluya. Daud yang sampai berdosa membunuh suaminya orang, ngambil istrinya orang, menghitung orang Israel mau menunjukkan kebesaran diri sendiri, akhirnya juga bisa bertobat dan menulis Mazmur ya. Mazmur itu pertobatan. Haleluya. Hukuman tetap jalan, tetapi dia bisa menerima hukuman karena dia tahu taburan itu harus dituai. Orang nabur itu harus nuai juga ya. Tapi bisa rela. Haleluya. Mengasihi, Roma 5 ayat 5, bukan pakai kasih diri sendiri. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini terus diulangi, dihafalkan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi hati kita itu sudah tidak ada isi yang lain, sudah ada curahan kasih Allah. Haleluya. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita semua sudah menerima karunia Roh Kudus sehingga kita bisa memenuhi panggilan kudus. Kita bisa menjalankan misi kudus. Jadi bukan sesuatu yang mustahil.
dan kita disebut orang kudus sampai di Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia menyertai semua orang kudus Allah, God's holy people. Haleluya, kita disertai, kita orang kudus. Haleluya. Hidup dengan cara yang kudus, hati, pikiran, angan-angan itu kudus. Haleluya. Sebab itu doa terus, doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Terus dalam perlindungan, terus melakukan kehendak Allah, dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Matius 6 ayat 32, itu pemeliharaan Allah. 3 ayat ini dihafal ya, 32, 33, 34. 32 itu bicara tentang pemeliharaan Allah, 33 itu bicara tentang sistem sorga. Kita hidup di dunia, jangan pakai sistem dunia, kita pakai sistemnya sorga ya. Biasanya yang dicekokkan kepada kita oleh orang tua yang belum bertobat, itu biasanya sesuatu yang salah, banyak pengajaran yang salah. Kamu harus sama saudara harus lebih cinta, saudara itu satu tempat. Kalau sama istrimu, kamu ketemu besar ya, kamu harus lebih bela saudaramu daripada istrimu. Banyak sekali pengajaran yang salah. Suami istri itu satu ya. Suami istri itu satu. Jadi kalau tidak bisa percaya, ya tidak bisa percaya sama dirinya sendiri ya. Banyak sekali pengajaran yang salah dari orang tua yang tidak takut Tuhan. Sebab itu baca sendiri aturan firman Allah itu bagaimana. 1 Korintus 10 ayat 31, kita harus melakukan semuanya untuk Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 14, orang tua itu harus memikirkan anaknya, bukan anak yang memikirkan orang tua. Orang tua memikirkan anak, itu artinya punya harta rohani, mewariskan harta rohani, memberi keteladanan. Haleluya. Banyak orang tua mungkin pintar didik anaknya, tetapi tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Itu paling penting, didik diri kita sendiri, sampai anak-anak itu melihat, dan kita bisa melihat buahnya. Pakai cara firman. Termasuk orang tua rohani harus bisa memberi contoh ya untuk anak rohaninya. Jadi tidak cuma pinter menyiapkan khotbah setengah jam di sini pinter, tapi sehari-hari mulutnya penuh persungutan. Bersungut-sungut itu sangat jahat. Perhatikan di Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 7, 8, 9 itu coba diperhatikan. Harus bersabar, harus kuat, tidak boleh bersungut-sungut. Harus penuh syukur, jangan suka sambat ya. Kalau ada orang yang sambat, aduh kok tambah tuwek, tambah soro gitu. Kelihatannya cuma ngomong seperti itu, tapi itu sangat jahat di mata Tuhan. Tidak boleh sambat. Perhatikan, zaman akhir ini yang paling dilarang adalah persungutan. Haleluya. Coba itu kita baca aja sebentar ya, karena ini berbicara kuat sekali ya. Yakobus 5 coba. Yakobus 5. Ini perhatikan karena itu penting sekali ya. Yakobus 5. Jadi jangan suka bersungut-sungut ya. Rasanya tuh sambat gitu ya. Tuhan itu sudah mengatur sempurna. Jadi kita harus bersyukur. Jangan bilang oh ketemu bojo koyo ngene cek apese awakku lah. Itu jangan ya. Tuhan itu sudah mengatur semuanya sempurna. Yakobus 5, coba mulai ayat 7. Judulnya di situ bersabar dalam penderitaan.
Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Sampai kapan toh Bu Henry? Sampai kepada kedatangan Tuhan, tanda seru. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Apa itu bersabar? Bersabar itu meneguhkan hati. Di Ibrani 13 ayat 9 dikatakan, bagaimana cara meneguhkan hati? Yaitu dengan kasih karunia, dengan firman. Tidak ada cara lain. Haleluya. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, tanda seru. Saudara-saudara, perhatikan lanjutannya. Janganlah kamu bersungut-sungut. Penting ya. Jangan. Dan saling mempersalahkan. Apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu saling mempersalahkan. Tidak pernah ngakui kesalahan dirinya sendiri. Suka menyalahkan orang lain. Gara-gara aku punya orang tua miskin, makanya hidupku susah, ya. Mungkin anak bilang gitu. Mungkin orang tua bilang gara-gara anak tidak bisa nyenengkan orang tua dan lain sebagainya. Itu persungutan, saling mempersalahkan. Punya suami gini, punya istri gini, mungkin punya istri cerewet, aku tidak bisa gini, tidak bisa gitu ya. Itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Itu bersungut-sungut ya. Supaya kamu perhatikan di sini, jangan dihukum. Hukuman Allah itu dahsyat ya. Orang yang bersungut-sungut itu dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hati-hati, Tuhan itu selalu melihat ya. Tante saya yang di Kediri, seorang hamba Tuhan ya. Jemaatnya menyaksikan. Tante saya itu cuma punya satu kalimat. Kalau ada jemaatnya yang datang konsultasi, dia cuma ngomong, "Ndak apa-apa, ada Yesus ya." Sampai jemaatnya tuh hafal dengan satu kalimat ini, "Ndak apa-apa, ada Yesus." Jemaatnya belum menceritakan masalahnya, dia langsung bilang, "Ndak apa-apa, ada Yesus." Dia mengalami kesulitan yang luar biasa, tetapi dia akhirnya menemukan bahwa Yesus itu selalu menyertai dia. Dan perkataan terakhirnya waktu dia mau meninggal adalah haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini sekarang prosesnya meninggal Rabu malam ya. Terus ibadah dilayani PGPI, Bamak ya. Banyak yang layani di sana dan kita bantu doa ya. Orang bantu itu enggak harus ke sana ya, bisa suami saya mungkin bilang mau ke sana, mau kirim kembang dan macam-macam, saya bilang kita berdoa ya, berdoa. Dan saya kemarin Sabtu dengar dari anaknya Mak Waras, tante saya meninggal ya. Nanti mungkin kalau diizinkan Tuhan hari ini tutup peti, bantu doa semua supaya semuanya lancar ya. Kita berdoa. Haleluya. Kalimat ini bagus, enggak apa-apa, ada Yesus. Apapun yang kita alami enggak apa-apa, ada Yesus. Haleluya. Jangan bersungut-sungut ya. 4 sekarang. Memberkati. Nah ini, mengampuni, habis mengampuni, mendoakan, mengasihi. Saya sudah mengasihi sama kasih Kristus. Sampai lanjut sampai memberkati ya. Ayo sekarang tahap memberkati. Kok enak ya? Kok enak Bu Henry? Udah orangnya megelno. Kok cek bagus ya, habis mengampuni masih mendoakan, habis mengasihi, wes cukup stop. Nah sekarang wayangnya memberkati. Kok encumen ya? Kok bagus men ya? Tak kasih no orang lain kok ya? Saya sering ngajari justru kasihkan kepada orang yang paling menyakitkan kamu siapa ya. Jadi kalau punya berkat biasanya orang mikir dikasihkan ke orang yang
yang menyenangkan hati saya, Bu Henry ya. Orang itu loh boncek nopol, Bu Henry. Orang sing bencek nopol itu paling pantes untuk mbok kasih berkat, itu paling pas gitu ya. Wis nuruti Bu Henry Slendro katanya ya. Gak nuruti Bu Henry, Bu Henry karepmu. Loh, saya bilang itu bukan ajaran saya kok, itu ajarannya firman ya. Firman bilang memberkati. Titus 2 ayat 13. Ini juga firman tentang keselamatan terus ya. Keselamatan itu anugerah. Kalau kita sadar kita sudah terima anugerah yang besar, kita sudah punya sorga, sorgalah rumahku, haleluya. Terus rindu rumah sorga, sudah tidak punya kepinginan yang lain ya. Suami saya itu sampai kadang bingung sama saya, kok tumon-tumon ada orang tidak pernah kepingin apa-apa ya. Tidak ada kepinginan yang lain, karena kita sudah punya rumah di sorga lengkap. Nanti kita pulang terbang ke sorga itu sudah lengkap semuanya, tidak usah bawa apa-apa. Kita kalau pergi-pergi kan masih bawa ini bawa itu ya. Nanti kita pulang terbang, ku tinggalkan semua dan ikut Tuhanku. Tenang ya. Sampai sekarang itu harus dirasakan, sampai merasakan ketenangan. Haleluya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Haleluya. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus terus memberkati. Memberkati itu sampai ke ucapan yang memberkati, ndak suka ngotok-ngotok ya. Anak koyok ngene iki dadi opo kok arek iki. Nah, itu ya. Ucapan itu doa ya. Haleluya. Kalau kita bisa melihat keistimewaan anak, suami dan lain sebagainya, kita terus doakan. Kita tahu ada sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kalau kamu masih hidup sampai saat ini, berarti ada misi kudus yang harus kita jalankan. Kita penuhi kehendak Allah. Dihafalkan Kejadian 3 ayat 15, Matius 3 ayat 15, sama-sama buku pertama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sama-sama Fatsal 3, sama-sama ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu sudah dimulai sejarah penebusan. Sampai Matius 3 ayat 15 itu penggenapan penebusan, penyelenggaraan penebusan. Yesus memberi contoh bahwa dia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dia Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis hanya untuk menggenapkan kehendak Allah. Kerendahan hati, diberi contoh kerendahan hati, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dibaptis bukan karena dosanya Yesus, untuk menanggung dosa umat manusia di seluruh dunia. Di atas kayu salib dia dicemooh bahkan oleh penjahat di kanan dan di kiri. Tetapi untungnya penjahat yang di kanan akhirnya melihat ada aura kasih yang luar biasa keluar dari Yesus. Dan akhirnya penjahat di kanan bilang, Yesus, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Setiap orang yang kita jumpai seharusnya bisa kita bawa ke Firdaus saat kita jumpai orang itu. Hari ini, ukurannya hari ini. Penjahat di kiri terus mengeraskan hati ya. Hati-hati ya. Kalau kita terus keras, bahkan sampai puncak penderitaan pun tambah keras. Sebab itu mari kita dengan rendah hati. Yesus, ingatlah aku. Ada seorang jemaat yang dulu pernah ikut doa malam di sini ya. Dia kalau berdoa kata-katanya cuma satu ya. Sepanjang doa malam itu dia berkata, Yesus, ingatlah aku. Yesus, ingatlah aku. Haleluya. Kita terus berdoa. Dimanapun kita berada, kita terus berdoa. Jadi berkat. Orang yang jadi berkat, orang itu tidak mengharapkan berkat ya. Karena jadi berkat, karena kita sudah terima
berkat yang luar biasa dari Yesus. Dan pengharapan kita letaknya hanya satu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Itu kita harus letakkan pengharapan di situ. Ini kita baca ya, saya sering ulangi. Saya pengen baca bersama saat ini ya. Saya bacakan, yang enggak baca enggak apa-apa, saya bacakan, diterima. Supaya kita enggak pernah salah taruh harap ya. 1 Petrus 1 ayat 13. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Jadi jangan berharap kepada siapapun, tetapi kepada siapa? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Itu letak pengharapan yang paling benar, kasih karunia. 2 Korintus 13 ayat 13, di situ lengkap kasih karunia, lengkap menyertai kita. Satu ayat lagi kita baca sama-sama, terima ya ayatnya ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Ini dihafal. Seperti tadi tante saya suka bilang, enggak apa-apa, ada Yesus ya. Enggak apa-apa, ada Yesus. Apapun yang kita alami enggak apa-apa, ada Yesus. Apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita mengalami ketidakadilan, enggak apa-apa, ada Yesus ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kamu sekalian. Yang menyertai kita itu bukan orang yang biasa-biasa, tetapi lengkap kita disertai oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita disertai oleh kasih Allah. Dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu kita terima penebusan, kita bisa terima kasih Allah, dan kita bisa masuk dalam persekutuan Roh Kudus untuk menjalankan misi kudus, panggilan kudus. Itu menyertai, terus disertai. Disertai itu dilimpahi, disertai itu dikasihi, sehingga kita bisa sembah sujud. Sembah sujud, bisa mendengar firman. Firman itu dari tutupan tabut perjanjian, tutupan pendamaian. Seseorang tidak bisa mendengar pimpinan Allah karena dia terus mendengar suara hatinya sendiri. Mari kita terus meningkat ya. Haleluya. 5 nak. Habis waktunya 5. Ini misi kita selanjutnya, mendamaikan. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta Kristus. Ini saya sering terangkan, kalau duta itu duta dari Amerika yang ngurusi, duta dari Amerika di Indonesia. Yang ngurusi seluruh kehidupannya ya dari Amerika sana. Dia hanya sebagai duta. Kita ini duta Kristus di dunia. Jadi yang ngurusi kita siapa? Tuhan sendiri. Tadi Matius 6 ayat 32, pemeliharaan Allah. Ayat 33 itu kita pakai sistem sorga. Dan sampai ayat 34 itu kita pakai prinsip kerajaan. Ayo dibaca ya 3 ayat itu ya, supaya kuat ya. Matius 6. Jadi biasanya kan yang dihafalkan cuma ayat 33 ya. Kita lihat mulai ayat 32. Matius 6 ayat 32 itu pemeliharaan Allah. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kita makan, minum, pakai itu enggak usah bingung. Di atas-atasnya nanti dibaca sendiri. Kesimpulannya ayat 32 itu pemeliharaan Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Inilah pemeliharaan Allah. Kalau kita terus dalam pemeliharaan Allah, kita bisa masuk dalam sistem sorga. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sistem sorga. Kita memikirkan kebenaran, merenungkan firman, yang lainnya itu ditambah sampai kita memiliki prinsip kerajaan. Orang bilang ayat 34 ini, orang bilang katanya cara berpikirnya tukang becak. Orang bilang malah seperti itu ya. Itu orang bilang, kok orang hidup kok seperti tukang becak, cuman mikirin hari ini aja. Padahal itu prinsip kerajaan. Itu prinsip kerajaan. Ayat 34 ini prinsip kerajaan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu prinsip kerajaan. Dihafal ya, 32, 33, 34. 32 itu pemeliharaan Allah, 33 itu sistem sorga. Jadi hidup kita harus cocok dengan sistem sorga. Meskipun hidup di dunia tapi pakai sistemnya sorga. Sistem sorga itu beda dengan sistem dunia ya. Sistem sorga itu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Diminta baju, kita kasih jubah sekalian, dikasihkan semua. Itu sistemnya sorga. Saat kita bisa terus masuk 32, 33, kita masuk 34. Prinsip kerajaan. Sering saya bilang ya, masih ingat ibu-ibu? Udah dijalani aja dari detik ke detik ya. Detik ini kuat, terus detik lagi, 1 detik lagi seperti jam. Sampai muter 2021 habis, 2022 sudah Januari, sudah tanggal 16. Kita dalam perlindungan yang luar biasa ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau di jalan mungkin ya, saya kalau di rumah berdoa ingat, oh ini Mbak Novi ini jalan kerja ya, pulang belum nanti kalau hujan, Tuhan lindungi ya. Dalam perlindungan semuanya sampai saat ini itu semua anugerah yang luar biasa ya. Orang tua, saya bilang orang tua itu punya pekerjaan. Mungkin banyak yang salah ya, ada yang bilang kalau sakit-sakitan mana bisa melayani Tuhan. Saya sering bilang ada orang yang tidak bisa bangun pun dia bisa melayani Tuhan. Sakit itu dosa. Dosa itulah yang namanya sakit. Jadi kalau orang simpan dosa, ya itu tidak bisa apa-apa. Hubungannya putus sama Tuhan. Tapi kalau sakit badani biasa itu, kita tetap bisa bersyukur, malah membuat kita sabar. Udah habis ya waktunya. Kita Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita damai dan membawa orang lain damai. Dan kita sendiri tandanya hidup damai. Dengan siapapun tuh hidup damai. Ditaruh di mana-mana ya tetap enak. Lihat semua ya tetap enak. Haleluya. 6 nak. Memenangkan 1 Korintus 9:22 ini sering diulangi. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini misi kita, memenangkan. Pikirannya cuman bagaimana kita memenangkan ya. Haleluya. Kalau sudah punya pikiran gitu, enggak mungkin kan punya jengkel dan lain sebagainya, itu sudah enggak ada. Suami kok model kayak gini, ya apa ya carane menang orang kayak gini ya. Jadi memenangkan, dimenangkan terus sampai 7, menyelamatkan. Atau mungkin suami punya istri yang modelnya aduh ya. Ya itu caranya supaya menang gimana? Menyelamatkan 7. Efesus 2 ayat 8 ini sudah kita terima. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita sudah diberi, kita jadi berkat, kita juga membuat orang lain sampai menerima kasih karunia di mana-mana ya, di mana-mana. 8. Menguatkan 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Allah itu firman ya.
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Misi kudus itu kemuliaan kekal. Akannya tidak ada di situ ya, pasti melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kita dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan. Dan kita yang sudah dikuatkan, kita menguatkan orang lain. Tidak apa-apa, ada Yesus. Saya mengalami ini bukan tidak apa-apa, ada Yesus. Mungkin bahasanya tante saya seperti itu. Kalau bahasa saya biasanya apa? Baca Alkitab ya, sembahyang ya. Sembahyang enggak pakai mandek, baca Alkitab ya. Haleluya. Semua intinya sama, Yesus beserta kita ya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita itu cuman seketika. Ayo diulangi kata seketika. 1, 2, 3. Seketika. Menderita apapun katakan seketika ya. Kita mau masuk dalam kemuliaan kekal 9 dan kita menyiapkan Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Orang yang telah siap sedia, dia juga akan membawa orang lain tetap siap sedia. Jadi kita terima misi kudus hari ini, mengampuni, mendoakan, kemudian mengasihi, memberkati, mendamaikan, memenangkan, menyelamatkan, menguatkan, menyiapkan. Karena kita sudah terima semuanya ini ya, dan kita bagikan dalam misi kudus. Haleluya. Kita mau ya hidup dalam misi kudus mulai saat ini sampai nanti keluar dan lain sebagainya. Kerjakan semua dalam misi kudus. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Mungkin jaga anak dan lain sebagainya, mendoakan anak, mantu, cucu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat tentang misi kudus ya. Ini misi kudus ini bukan untuk pendeta, pelayan Tuhan, tapi untuk semua jemaat. Sebab kita adalah imamat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini bangsa yang kudus. Jadi kita semua ya harus meningkat di ruang kudus ya. Ruang kudus itu gambarnya di sebelah sana ya. Kudus memang saudaraku, untuk jadi kudus ini enggak sulapan ya, sehari jadi. Bahkan sampai mati nanti belum bisa kudus semuanya. Nanti Tuhan yang menyempurnakan kekudusan kita, dan kita sedang menuju ke sana ya. Jangan terus aku udah halaman ae wis gak enak, wis dilu dosa gak apa-apa, dilu suci, tidak, kudus terus ya. Saya ngomong sama istri saya ya, kalau istri saya ini levelnya itu tinggi ya, dari keluarganya, dari dulu dia kecil dapat karunia Tuhan untuk takut sama Tuhan. Lah saya ini istilahnya anak jalanan, dikumpul nombek wong kudus ya apa? Cocok nggak ya? Saudara dulu gimana ya? Model seperti saya apa sih istri saya ya? Kebanyakan modelnya seperti saya, dua blok kalau diomongi bandel. Wis orang tuanya juga gak ngajari pisan, ngajari keliru tadi ya. Orang-orang tua kan ngajari keliru. Ojo cinta dulurmu, ya. Maksud ojo cinta apa? Dulurmu. Ojo cinta bojomu, teman-teman, cinta dulurmu iku darah dagingmu. Lah kan keliru sudah ndak toh. Saudara saya ini dulunya seperti itu. Jadi saya ini istilahnya ngikuti firman Allah ya, bukan ajarannya Bu Henry. Ngikuti firman Allah. Itu karena harus dulunya ndak karu-karuan, nurut kudus, ya kerengkelan. Siapa di sini yang ndak kerengkelan ikut Tuhan? Kita latar belakangnya apa? Dosa, umbaran, uraan, bajingan istilahnya. Terus hidup kudus.
Ya memang Tuhan itu bisa bikin sadek sanyet dirubah plus jadi kudus, itu bisa. Tapi kebanyakan itu apa? Harus ada proses. Ya. Rasul Paulus bisa dipakai Tuhan dengan indah, itu prosesnya banyak, penderitaan, tangisan, penderitaan, pukulan. Waduh, kalau mau ya cepat. Seperti orang kalau sakit gak mau dioperasi, ya loro terus. Mau dioperasi mungkin sakit 1 hari 2 hari, mungkin sampai setahun masih kerasa cekot-cekot, tapi ya bisa sembuh, lebih cepat sembuh. Mau operasi. Mari saudaraku, seberapa banyak saudara saya kepingin kudus, tergantung kita. Kita mau dioperasi habis-habisan, ya, operasi tanpa bius. Itu Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai korban hidup. Bukan mati dulu baru dipersembahkan, hidup. Ini di daging kita dimatikan sampai jadi kudus, ya. Itu akan melahirkan sesuatu yang baru, ya. Seperti zaman dulu tidak ada istilahnya operasi sesar itu kalau tidak perlu, ya. Tapi sekarang ini orang-orang, anak-anak muda, ibu-ibu muda tidak mau repot-repot, ya, tidak mau ngeden, tidak mau segala macam, ya. Operasi seret-seret belek keluar sudah, ya, paling nanti loro berapa minggu atau mungkin sampai 1-2 tahun bisa cekot, tapi dia tidak merasakan perobekan daging, ya. Memang ibu-ibu ini sebagai satu contoh melahirkan normal itu perobekan daging. Itu setengah mati, saudaraku, ya. Saya pernah menyampaikan sakitnya berapa kali, Pak? Sampai tidak tahan, kalau tidak tahan baru semaput. Itu perobekan daging betul-betul dialami. Ya, sebab itu ibu-ibu yang sudah melahirkan anak-anak, ya, dengan cara yang normal, ya, itu betul-betul penderitaan seperti Kristus mematikan daging, ya. Itu secara rohani membuat kita semakin kudus, ya, daging dimatikan, keinginan diri sendiri dimatikan, ya. Tadi istri saya menyampaikan coba belajar menyenangkan orang lain, keperluan orang lain, mendahulukan orang lain, ya, mematikan diri sendiri, ya. Istri saya itu kalau saya lihat sudah sering kali seperti itu, ya. Menyenangkan orang lain, ya. Mementingkan dulu orang lain, ya. Kalau kita bagaimana? Kowe enak, aku durung kok apamu, ya. Belajar, ya, kita belajar. Dan dari situ nanti kita akan terus bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Dengan kemampuan kami terbatas, tapi dengan kuasa Roh Kudus firman Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus sudah dikaruniakan, kasih sudah dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, habis-habisan. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita semua kudus dalam seluruh segi kehidupan kita. Sebab Engkau sudah memilih kami menjadi bangsa yang kudus. Engkau akan menuntun kami masuk dalam kekudusan. Haleluya, sampai kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus datang kembali. Waktu tinggal sedikit, Tuhan, tolong kami, pakai kami, kuatkan kami, ingatkan kami senantiasa akan firman Allah, dan ingatkan kami terus membawa kekudusan-Mu dalam kehidupan kami ini meningkat sampai kepada kesempurnaan. Saat kami menghadapi apa-apapun, Tuhan belajar, ajar kami Tuhan untuk mendahulukan orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, menolong orang lain. Sama seperti Kristus korban habis-habisan untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, karuniakanlah kasih karuniamu limpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin boleh menggenapi seluruh kehendak Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, mengingatkan kita, menolong kita, membantu kita, ada di dalam diri kita, sehingga kita boleh berkemenangan untuk menghadapi segala masalah, perkara, persoalan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati dan bisa hidup kudus oleh karena kasih karunia Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.